Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih di bahasan yang sama, yaitu tentang energi. Kita akan lanjutkan dari video yang sebelumnya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Yang pertama, bentuk-bentuk energi. Jadi, kemarin kita sudah belajar tentang sumber energi, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk energi. Yang pertama ini sudah dibahas sebenarnya, yaitu energi mekanik. Apa sih energi mekanik? Energi mekanik itu erat hubungannya dengan gerak. Oke, jadi energi mekanik ini hubungannya erat dengan gerak. Energi mekanik adalah penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Nah, masih ingat nggak apa itu energi potensial dan apa itu energi kinetik kemarin? Kalau lupa, nggak apa-apa, sekarang akan dibahas lagi sedikit. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat posisinya atau kedudukannya. Artinya, benda sedang diam, benda itu diam, pun memiliki energi potensial. Benda diam pun memiliki energi potensial. Karena hanya dilihat dari posisi atau kedudukannya saja. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda yang sedang bergerak atau memiliki kecepatan. Gitu. Oke, jadi ini energi potensial. Yang pertama, apelnya di posisi tinggi. Kemudian apelnya terjatuh, otomatis energi potensialnya akan menurun. Karena yang pertama, posisi di atas ini, kedudukannya lebih tinggi. Maka energi potensialnya lebih besar. Sedangkan pada keadaan turun di tanah, ketinggiannya adalah 0. Maka energi potensialnya juga sama dengan 0. Sedangkan energi kinetik, ini adalah energi yang dimiliki ketika benda itu bergerak. Jadi, mobil ini sudah merepresentasikan sekali adanya energi kinetik karena mobil ini memiliki kecepatan. Oke, ini adalah rumus untuk energi potensial dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu massa dari benda, percepatan gravitasi, dan juga ketinggian benda tersebut dari tanah. Yang kedua, energi kinetik sama, rumusnya adalah setengah mv kuadrat, dipengaruhi oleh hanya 2 saja, yaitu massa dan kecepatan gerak benda. Gitu. Nah, ini nih. Balik lagi ke statement pertama bahwa energi mekanik, EM adalah energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Maka, kalau nanti energi potensialnya sedang naik, sedang bertambah, maka energi kinetiknya dia akan cenderung kecil. Gitu. Kita lihat di animasi ini. Nah, pada saat roller coaster bergerak, energi potensial dan energi kinetiknya saling naik dan turun. Kita lihat ya, ketika energi potensial naik, energi kinetik masih turun, masih kecil. Nah, pas energi kinetik naik, potensial turun, dan sebaliknya. Kenapa? Karena jumlahnya akan selalu sama. Energi potensial dan energi kinetik kalau dijumlahkan akan menjadi nilai dari energi mekanik. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada energi kimia. Energi kimia itu biasanya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Contoh yang pertama adalah baterai handphone. Kemudian ini baterai yang biasa kita pakai untuk remote, biasa kita pakai untuk yang lainnya lah. Biasanya banyak digunakannya pada remote ya. Beberapa barang lainnya juga ada sih yang pakai baterai seperti ini. Nah, ini adalah gambar isi dari baterai. Jadi ada batang karbon di tengah-tengahnya, kemudian ada amonium klorida dan zinc klorida, kemudian di bawahnya di lempengan untuk bagian negatifnya itu ada zinc. Kalau yang ini adalah gambar dari aki. Biasanya digunakan di mobil atau di motor. Gitu. Selanjutnya, energi listrik.
Biasa ya, kalian masih di rumah. Ada energi listrik kan? Selanjutnya ada energi kalor, berupa panas. Kemudian ada energi bunyi, ini contohnya nih, bel. Kemudian ada energi nuklir. Energi nuklir ini adalah salah satu bahan bakar atau sumber daya alam yang digunakan untuk memproduksi listrik. Selain nuklir, banyak juga pembangkit listrik lainnya yang biasa dipakai, yaitu tenaga air, batu bara, minyak, dan gas. Di Purwakarta sendiri, kita pakainya pembangkit listrik tenaga air, PLTA, yang airnya sendiri kita ambil dari bendungan yang ada di Jatiluhur. Itu tuh. Nah, sekarang kita belajar transformasi energi. Transformasi. Arti dari kata transformasi adalah perubahan. Perubahan energi. Karena pada dasarnya energi itu tidak bisa diciptakan, melainkan hanya diubah bentuk saja. Gitu. Contoh yang pertama, ini adalah pengubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya. Awalnya ini energi listrik, kemudian dia ditransformasikan melalui bohlam ini menjadi energi cahaya. Gitu. Nah, dalam tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya, transformasi energi ini ada dua macam. Yang pertama, reaksi anabolisme. Yang kedua adalah katabolisme. Oke, apa sih bedanya anabolisme dan katabolisme? Kita lihat dari statement yang pertama. Reaksi anabolisme adalah reaksi pembentukan. Sedangkan katabolisme adalah penyederhanaan. Anabolisme dari yang sederhana menjadi ke kompleks. Dan contohnya adalah fotosintesis. Sedangkan katabolisme adalah dari kompleks menjadi sederhana. Contohnya adalah respirasi atau pernapasan. Oke, ini adalah yang fotosintesis dulu. Fotosintesis itu terjadi di daun, kemudian merubah dari H2O plus CO2 menjadi C6H12O6 ditambah O2 atau oksigen. C6H12O6 ini adalah glukosa. Kita lihat dari bentuknya ya. H2O dan CO2 ini adalah bentuk yang sederhana. Kenapa? Karena ikatannya cuma ada dua. Antara C dengan O dan O dengan O. Gitu. Ini juga sama. H2O. Ini adalah ikatan kimia yang sederhana. Sedangkan C6H12O6 ini adalah ikatan kimia yang kompleks. Balik lagi kita ke slide sebelumnya ya. Anabolisme dari sederhana menjadi ke kompleks. Dari yang pendek-pendek nih, H2O dan CO2 menjadi yang panjang, C6H12O6. C6H12O6 sendiri adalah glukosa. Jadi, kenapa sih fotosintesis itu dapat menghasilkan makanan? Ya, karena prosesnya menghasilkan glukosa. Glukosa kan adalah sumber makanan ya, sumber energi. Sedangkan, kalau misalnya pernapasan atau tadi respirasi, dia berubah, dia dibalik prosesnya. Menjadi dari C6H12O6 yang kompleks menjadi yang sederhana, jadi air dan juga jadi karbon dioksida. Jadi kebalikannya. Bayang ya? Kita balikin lagi. Anabolisme dan katabolisme itu jadi adalah reaksi yang saling berbalik arah gitu. Kalau anabolisme dari sederhana jadi ke kompleks, kalau katabolisme sebaliknya dari kompleks menjadi sederhana. Nah, ini. Kemudian gambar yang pertama ini adalah mekanisme pernapasan dari manusia, sedangkan yang kedua ini adalah mekanisme pernapasan dari tumbuhan. Karena kalian jangan salah paham ya, yang namanya tumbuhan itu sama seperti kita. Mereka juga bernafas. Dan bernafasnya menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida juga sama. Oke, segitu aja untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah
pemahaman kalian mengenai pelajaran-pelajaran IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.